Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, maka silahkan ibu untuk memimpin doanya. Sudah dalam hati boleh. Selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kabar kalian? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah ya jika baik. Nah untuk itu siapa yang tidak hadir dalam pertemuan kali ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir. Anak-anak, minggu ini ibu akan menerangkan tentang teks eksplanasi. Nah tujuannya yaitu yang pertama untuk memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian, serta mampu menganalisis teks eksplanasi berdasarkan urutan kejadian, topik, serta hubungan sebab akibat. Nah untuk itu ibu memiliki gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya anak. Nah apa hubungannya gambar Gunung Merapi ini dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Apakah Oki bisa menjawab? Putri? Ibu? Ya Sekar apa? Ya benar sekali ya Nana, menurut Sekar, hubungan teks eksplanasi dengan gambar Gunung Merapi di sini yaitu teks eksplanasi mampu menjelaskan proses terjadinya letusan-letusan Gunung Merapi. Sebab teks eksplanasi di sini yaitu teks yang mampu menjelaskan sebuah proses terjadinya fenomena, kejadian, peristiwa itu terjadi. Anak-anak, perhatikan map di sini. Di dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur yang membangunnya. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum di sini yaitu yang berisi tentang penjelasan umum sebuah fenomena, baik itu penjelasan ataupun pengertiannya. Yang kedua ada deretan penjelasan. Nah, deretan penjelasan di sini yaitu yang berisi tentang penjelasan sebuah proses atau fenomena ataupun kejadian ataupun peristiwa itu terjadi. Nah, di dalam deretan penjelasan ini mendeskripsikan hubungan sebab akibat sebuah proses, fenomena ataupun kejadian yang itu terjadi. Dan yang terakhir ada interpretasi atau penutup. Maksud penutup di sini yaitu membahas keseluruhan dari yang telah dibahas baik dari pernyataan umum ataupun deretan penjelasan. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat kaidah kebahasaan. Kaidah yang pertama ada hal-hal umum. Hal-hal umum di sini yang berupa ke dalam sebuah yang menyangkut hal-hal umum, tidak menyangkut ke dalam partisipan manusia. Contohnya seperti gempa bumi, terus dari kemanusiaan, budaya ataupun sebagainya, tidak dengan pribadi manusia ya anak. Yang kedua ada istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah di sini yaitu teks eksplanasi ini selalu menggunakan teks-teks istilah ilmiah ataupun kata-kata istilah ilmiah. Nah, dan ketiga ada kata kerja aktif dan juga kalimat pasif. Nah, contoh kata kerja aktif misalnya seperti ibu memasak di dapur, atau enggak ibu memasak makanan di dapur, seperti itu. Kalimat pasifnya misalkan seperti ini, kue dimasak ibu, contohnya seperti itu. Nah yang terakhir ada konjungsi waktu, misalnya seperti pertama, kedua, ketiga, terakhir, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Dan juga menggunakan konjungsi kausal. Konjungsi kausal di sini yang berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya seperti jika, maka, bila, sehingga, sesungguhnya, dan sebagainya. Nah, Nana, ibu memiliki contoh teks eksplanasi yang berjudul Pelangi di sini. Sebelum ibu membagikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Pelangi di sini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, ibu akan membagikan ya. Anak-anak, silakan kalian baca teks eksplanasi ini dalam 1 menit. Setelah itu kita akan membahas secara bersama-sama. Apakah sudah? Baik, jika sudah, kita akan membahasnya ya, anak-anak. Nah, kalian tadi sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul Pelangi di sini, bukan? Nah, kita akan membahas topik apa yang terdapat di dalam teks eksplanasi yang berjudul Pelangi di sini. Ya, topik apa? Ya, Adit.
topik yang dibahas di dalam teks eksplanasi yang berjudul Pelangi di sini itu terbentuknya fenomena alam pelangi. Kita lihat urutan kejadian apa yang terdapat di dalam teks eksplanasi yang berjudul Pelangi di sini. Nah, kita lihat dari paragraf pertama. Paragraf pertama di sini berisi tentang, coba kita baca, pelangi atau biangala adalah fenomena alam. Nah, sudah jelas ya pada paragraf pertama di sini, yaitu berisi tentang pengertian pelangi. Coba kita lihat yang paragraf kedua. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Nah, paragraf kedua di sini berisi tentang bentuk pelangi. Selanjutnya, paragraf ketiga. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Nah, pada paragraf ketiga di sini berisi tentang penyebab pelangi muncul. Kita lihat lagi pada paragraf keempat. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Nah, pada paragraf keempat di sini berisi tentang penandaan pelangi sebagai peristiwa alam. Nah, paragraf kelima kita lihat awalnya cahaya matahari melewati tetesan hujan lalu dibiaskan dan dibelokkan ke tengah tetesan hujan sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Nah, pada paragraf kelima di sini berisi tentang awal mula pembiasan cahaya matahari. Lalu pada paragraf ke-6, pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar. Nah, sudah jelas ya pada paragraf ke-6 di sini, yaitu di sini berisi tentang posisi kita melihat pelangi seperti itu. Dan paragraf terakhir, coba kita lihat lagi. Mudahnya begini, kita sebagai pengamat matahari, kita sebagai pengamat matahari dan pusat busur pelangi mesti berada di satu garis lurus, sehingga kita bisa menikmati indahnya warna-warna pelangi. Nah, pada paragraf terakhir di sini sudah jelas bahwa di sini berisi tentang warna-warna pelangi. Maka kita urut ya urutan kejadiannya. Pada paragraf pertama terdapat pengertian pelangi, lalu paragraf kedua bentuk pelangi, paragraf ketiga penyebab pelangi muncul, paragraf keempat penandaan pelangi sebagai peristiwa alam, paragraf kelima awal mula pembiasan cahaya matahari, dan paragraf keenam yaitu proses kita melihat pelangi, dan terakhir paragraf ketujuh yaitu warna-warna pelangi. Lalu pada paragraf manakah yang terdapat hubungan sebab akibat? Coba kita lihat pada paragraf mana? Ya, pada paragraf mana sekarang? Ya, benar ya, anak-anak. Pada paragraf ketiga, mengapa di sini bisa disebut atau bisa termasuk ke dalam hubungan sebab akibat? Karena pada paragraf ketiga ini terdapat konjungsi kausal yang yaitu maka. Sudah jelas. Berarti di sini hubungan sebab akibat ini ada pada paragraf ketiga dan juga pada paragraf kelima. Sebab di situ ada kata konjungsi kausal juga yaitu sehingga, seperti itu. Nah, sebelum ibu membagikan lembar kerja, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Jika tidak, ibu akan membagikan lembar kerja. Silahkan kalian bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing 4 terdiri dari ada yang 5 ataupun ada yang 4. Dan menggunakan nama-nama kelompok kalian menggunakan nama-nama pahlawan ya anak-anak. Apakah kalian mengerti? Baik, jika mengerti silahkan bagi kelompok. Baik anak-anak, di sini ada lembar kerja ya. Silakan masing-masing kelompok mengambil lembar kerja ini. Anak-anak, perhatikan lembar kerja di sini. Di sini ada nama kelompok, tulis nama kelompok kalian yang telah ditentukan serta tulis nama-nama anggota kelompok kalian. Nah, di sini yang pertama ada topik. Maka kalian cari topik apa yang dibahas di dalam teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan di sini ya. Lalu ada urutan kejadian, maka kalian cari juga urutan-urutan kejadian apa yang terdapat di dalam teks eksplanasi di sini. Dan juga ada hubungan sebab akibat. Kalian cari juga paragraf mana yang mengandung hubungan sebab akibat. Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti, silakan
kalian dan Ibu beri waktu 2 menit. Apakah kalian sudah selesai, anak-anak? Ibu akan mengeceknya ya. Baik, jika sudah, silakan kalian tempel lembar kerja kalian di dinding sekarang. Silakan. Ayo. Kalian telah menempelkan lembar kerja kalian di dinding. Jadi, peraturannya seperti ini. Ketika Ibu berhitung 1 sampai 3, maka kalian bertukar posisi, misalnya dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Apakah kalian mengerti? Jika mengerti, dimulai. 1, 2, 3. Ayo berganti posisi dan lihat lembar kerja kelompok lain. Sudah dilihat? Baik, jika sudah silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, jadi dapat disimpulkan dalam pembelajaran kali ini ya, bahwa teks eksplanasi di sini yaitu teks yang berisi tentang penjelasan mengapa dan bagaimana fenomena ataupun peristiwa ataupun kejadian itu terjadi. Sebuah kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat. Sebuah kejadian yang berada di sekitar kita, tidak hanya untuk kita amati dan dirasakan, tetapi untuk kita pelajari juga, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk minggu selanjutnya, kalian masing-masing cari contoh satu teks eksplanasi, baik dari misalkan peristiwa, kejadian, ataupun fenomena. Apakah kalian mengerti? Jika mengerti, silakan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini setelah selesai, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.